Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putuani Lestiani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Hari ini Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SD Negeri 1 Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Selamat datang di SD Negeri 1 Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS, materi fotosintesis proses paling penting di bumi dengan model pembelajaran PJBL. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Di sini tempat saya belajar. Dan di sini saya mengajar. Perkenalkan, nama saya Radea Dinanta Dusa. Saya Widianta Mekti. Dan teman-teman kelas 4A siap mendukung Ibu Ani dalam kegiatan uji kinerja hari ini, Selasa 15 Agustus 2023. Ikut kelas yuk. Siap! Gerak! Lencang depan! Gerak! Bismillah di depan! Gerak! Periksa kerapian! Siap! Mulai! 1, 2, 1! Ya, sekarang Ibu cek dulu kerapiannya ya. Apakah semua bajunya sudah rapi? Ya, ini udah bersih. Pancasila! 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Berdiri. Beri salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum Rizky. Waalaikumsalam, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoanya diselingi dengan ice breaking ya. Ayo ketua kelas silakan dipimpin. Teman-teman, ayo kita berdiri terlebih dahulu.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Terima kasih Radea. Nana silahkan duduk kembali. Nana sudah semangat hari ini? Sudah. Kalau Ibu Ani yang masuk kelas, anak-anak harus semangat. Tidak boleh loyo-lo. Apalagi males gerak. Tepuk semangat. Ibu absensi dulu ya anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Semuanya masuk ya. Anak-anak tadi pagi sudah makan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah membantu orang tua? Sudah. Bantu apa? Merapikan tempat tidur. Bagus. Ya, begitu ya anak-anak ya. Anak-anak harus membantu orang tua dari hal yang terkecil, yaitu membersihkan tempat tidur. Oke, anak-anak sudah mandi, sudah makan, berarti sudah siap untuk belajar. Silahkan dikeluarkan bukunya. Hari ini kita materinya IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Keluarkan bukunya? Sudah. Alat tulisnya juga sudah ya. Anak-anak masih ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak lihat dulu apa ini anak? Tanaman. Tanaman atau tumbuhan. Ibu membawa 2 tanaman. Diletakkan di atas meja ya. Bisakah anak-anak membandingkan apa perbedaan tumbuhan satu dan tumbuhan yang lain? Saya, Bu. Ya, Ika. Tumbuhan satunya masih segar, yang satunya lagi layu, Bu. Ya, tumbuhan satunya segar, tumbuhan satunya lagi sudah layu. Kira-kira apa yang menyebabkan tumbuhannya bisa berbeda seperti ini? Saya, Bu. Ya, Rizky. Tanaman yang kedua layu karena tidak dirawat dengan baik, Bu. Airnya sudah tidak ada tuh, Bu. Iya, airnya sudah tidak ada. Makanya tumbuhannya layu. Iya, jawaban dari Rizky tadi sudah benar. Tumbuhan tersebut sudah tidak dirawat dengan baik, buktinya sudah tidak ada airnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Ya, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan langsung, peserta didik dapat menganalisis proses fotosintesis. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mengkorelasikan pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Dan yang ketiga, melalui unjuk kerja, peserta didik dapat merancang teknik sederhana proses fotosintesis dan hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak. Kira-kira apa yang kalian lakukan jika kalian lapar? Saya, Bu. Ya, Radea. Pergi ke dapur mengambil makanan dan memakannya. Pergi ke dapur mengambil makanan. Siapa yang tahu lagi? Saya, Bu. Jadi, Mau masak. iya, memasak. Kalau hewan, bagaimana jika hewan lapar? Saya, Bu. Ya, Wida. Mencari mangsa dan memakannya. Iya, mencari mangsa, kemudian memakannya. Makhluk hidup ada berapa dulu? Ada 3, apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan pasti memerlukan makanan. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan
Enggak ya. Sekarang coba ingat-ingat lagi tentang fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Coba diingat-ingat dulu, dari akar, apa fungsi dari akar? Saya Bu, Ya Dika? menyerap air dan zat makanan Bu. Selanjutnya apa fungsi daun? Bu, Ya Jose? untuk membuat makanan. Iya, untuk membuat makanan. Yang lanjut, fungsi bunga, apa fungsi bunga? Saya Bu, Ya Radia? sebagai alat perkembangbiakan. Iya, sebagai alat perkembangbiakan. Iya, tadi fungsi daun adalah untuk membuat makanan. Kira-kira membuat makanan pada daun itu disebut dengan apa, Nana? Saya Bu, Ya, Winda? fotosintesis. Iya, fotosintesis adalah cara tumbuhan untuk membuat makanan atau memasak makanan pada daun. Hari ini kita akan belajar tentang apa, Nana? Fotosintesis. Nah, kembali lagi ke topik kita sebelumnya. Kira-kira bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan? Untuk mencari tahu jawabannya, Ibu akan tayangkan sebuah video audio visual. Silahkan diperhatikan ya anak-anak ya. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar, kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Iya anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat tayangan videonya ya. Sekarang Ibu bagikan dulu bahan ajarnya. Ini adalah rangkuman dari buku yang sudah kalian punya. Ibu rangkum kembali biar kalian lebih gampang lagi memahami tentang materi fotosintesis ya. Ya, silahkan dibaca dulu biar lebih paham lagi tentang materi fotosintesis. Di sana sudah ada rangkumannya ya. Ya anak-anak, selanjutnya Ibu akan tayangkan PowerPoint tentang fotosintesis. Sambil kalian baca, boleh sambil lihat di depan. Anak-anak senangnya yang bagaimana? Baca di sini atau lihat di depan sama saja ya. Ya, sekarang kita akan belajar fotosintesis, proses hidup tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembentukan bahan organik, gula, dan karbohidrat dari zat-zat anorganik, yaitu air, karbon dioksida, dan dengan berbantuan cahaya matahari. Ini secara singkatnya proses fotosintesis. Singkatnya ya anak-anak ya. Tumbuhan memerlukan air, memerlukan klorofil, memerlukan karbon dioksida dan cahaya matahari untuk menghasilkan oksigen. Siapa yang bisa melengkapi resep fotosintesis yang ada di rumah? Ya, Sarisa. Air, karbon dioksida, energi matahari, dan klorofil. Iya, untuk bahan dasar resep fotosintesis yang pertama ada air, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga karbon dioksida, dan yang keempat klorofil. Hasilnya apa, Nana? Saya Oksigen dan
Rizky sekarang. Coba kalian lihat, amati gambar yang ada di depan. Kira-kira apa maksud dari gambar tersebut? Saya Bu, Ya kan? saat siang hari karbon dioksida masuk, oksigen keluar. Saat malam hari oksigen masuk, karbon dioksida keluar Bu. Iya, tepat sekali. Sepertinya Dika sudah belajar ya di rumah. Sudah belajar kemarin Dika? Sudah Bu. Iya. Boleh dijadikan contoh ya Dikanya ya. Oke, bisa dilihat. Untuk pada siang hari yang terjadi pada tumbuhan adalah fotosintesis. Sementara pada malam hari yang terjadi adalah respirasi. Ya, kenapa udah? Apa itu respirasi? Siapa yang tahu kira-kira apa itu respirasi? Ya, Rizky bisa membantu Ibu menjawab pertanyaan dari Rida. Sabu, Ya, apa respirasi? respirasi adalah proses menghirup udara pada tumbuhan, Bu. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada malam hari, Bu. Iya, tepat sekali. Ya, berikan tepuk tangan ke Rizky. Nah, ini ada snack untuk Rizky. Ya, perlu kalian tahu kalau tumbuhan itu bernafas pada malam hari, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida disebut dengan respirasi. Sementara pada siang hari, tumbuhan itu memerlukan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen. Bagi siapa oksigen itu? Manusia. Bagi makhluk hidup, bagi manusia dan hewan itu terjadi pada siang hari yang disebut dengan fotosintesis. Hanya tumbuhan yang bisa melakukan hal seperti itu. Tumbuhan yang bagaimana, anak-anak? Saya Bu, Ya, Dika. tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil Bu. Iya, tepat sekali. Apa manfaat dari hasil fotosintesis tersebut? Ada zat gula, karbohidrat, dan oksigen. Apa manfaatnya bagi makhluk hidup? Saya Bu, Iya, Dika? oksigen untuk bernafas, zat gula untuk makanan Bu. Iya, oksigen untuk apa, anak-anak? Bernafas. Zat gula atau karbohidrat untuk makanan. Iya, perlu kalian tahu fungsi utama karbohidrat itu adalah sumber energi yang begitu penting bagi tubuh kita. Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap tumbuhan dan tanaman? Menjaganya, melestarikannya, merawatnya, memberi pupuk. Ini harusnya diapain nih? Bagaimana kamu? Dirawat, disiapkan air. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini akan dilaksanakan secara diskusi kelompok. Kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat dengan anggota kelompoknya? Masih. Oke, silahkan cari anggota kelompok kalian masing-masing. Ya, anak-anak sudah membawa alat dan bahan yang Ibu minta pada pertemuan sebelumnya? Sudah. Ada yang tidak bawa? Tidak. Baik, sebelumnya Ibu akan bagikan dulu untuk nama kelompoknya ya. Ini untuk kelompok klorofil dan yang ini kelompok karbon dioksida. Ya, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ya, anak-anak pada LKPD tersebut, anak-anak diminta untuk membuat clipping fotosintesis. Yang karyanya paling bagus nanti akan Ibu pajang di papan karya ya anak-anak ya, seperti biasa. Anak-anak sudah membawa kertas HPS warnanya? Sudah. Ya, sekarang Ibu jelaskan tentang petunjuk penggunaan LKPD pada lembar kerja peserta didik untuk proyeknya ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat proyek. Ada kertas HPS warna, lem, gunting, ballpoint, dan pensil warna atau spidol. Ini untuk contoh
LKPD-nya ya. Yang pertama kalian ini contoh ya, kalian boleh buatnya bagaimana saja. Ini klinik fotosintesis silakan dibuat. Sudah dilihat semuanya? Iya, itu untuk contohnya ya. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu tentang LKPD-nya. Apakah ada yang belum jelas? Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang silahkan anak-anak berdiskusi dulu tentang penyusunan proyek kalian. Bagi tugas masing-masing agar semua kelompok bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Anak-anak, bagaimana sudah selesai berdiskusi? Ya anak-anak, untuk penilaian Ibu pada proses pengerjaan proyek ini adalah yang pertama Ibu menilai tentang gambar kalian apakah menarik atau tidak. Yang kedua penyampaian alurnya. Yang ketiga jawaban dari manfaat tersebut. Kemudian jawaban sikap kalian tersebut. Desainnya bagaimana dan penampilan presentasinya bagaimana. Itu yang akan Ibu nilai pada proses pengerjaan proyek kali ini anak-anak. Oke, sekarang Ibu tanya dulu kepada kalian, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan proyek ini? 15 menit cukup? Oke. Kita sepakat proyek ini selesai dalam waktu 15 menit. Sekarang silahkan anak-anak mulai mengerjakan. Yang Ibu cek juga keaktifan kalian dalam bekerja ya. Soto tuh sampai ngelap tidak. Berarti nikah, itu sampai nikah Jose, sampai nikah ada Dwi. Anak, apakah sudah selesai? Sudah ya. Apakah kalian tersebut sudah siap untuk ditampilkan kepada orang lain? Anak, karena kalian sudah selesai, coba tunjukkan dulu deh. Biar Ibu lihat dulu. Tunjukkan dulu ke atas. Sudah selesai semuanya. Coba ditunjukkan dulu apakah semuanya sudah selesai. Oke, sudah mantap semuanya. Silakan diturunkan. Sekarang anak-anak Ibu berikan waktu istirahat dulu. Capek nggak? Capek. Istirahat dulu sebentar ya. 10 menit cukup? Cukup. Oke. Anak-anak istirahat sampai Ibu berikan snack ya untuk kalian. Rapikan dulu biar enak nanti. Rapikan dulu biar bersih nanti buka seragam.
Kalau ada yang mau akuannya boleh ya. Sudah selesai ya istirahatnya, sudah cukup istirahatnya anak? Sudah. Sekarang sebelum pembelajaran kita mulai lagi, ibu aja anak-anak untuk ice breaking dulu, untuk mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari tadi. Ibu aja kalian ice breaking menyanyikan lagu proses fotosintesis dengan irama naik delman. Tahu kan naik delman? Kita belajar tentang fotosintesis tumbuhannya memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Sudah siap? Bu, Ya, kenapa sih? bagaimana ini cara presentasinya? Oh iya, presentasinya nanti kalian jelaskan dulu apa yang kalian buat, sebutkan nama kelompoknya. Udah selesai semuanya? Sudah lihat ya. Ya, ini jelaskan apa yang kalian buat, nama kelompoknya, kemudian bagaimana alurnya, manfaatnya, singkatnya gitu aja. Yang penting semuanya maju ke depan ya. Semuanya sudah belajar tadi? Sudah. Oke. Ini sudah siap, kalian sudah bagus semuanya. Ayo kita tepuk the best dulu, masih ingat nggak tepuk the best? Masih. Oke, tepuk the best. I am the best. Yes, yes, yes. Oke, sekarang waktunya presentasi dimulai dari kelompok cahaya matahari. Bagi kelompok lain yang belum mendapatkan presentasi, silahkan nanti berikan tanggapan kepada temannya yang presentasi ya. Kami dari kelompok Cahaya Matahari. Saya Dwi, Saya Wida. Saya Sarisa. Saya Jose, saya Dika. Kami akan mempresentasikan clipping fotosintesis. Proses fotosintesis. 1. Energi cahaya matahari. Energi cahaya matahari akan diserap oleh daun. 2. Klorofil. Klorofil akan menangkap cahaya matahari untuk melalui proses fotosintesis. Ketiga, air. Air yang diserap oleh akar akan disalurkan ke batang sampai daun. 4. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. 5. Hasil akhir, karbohidrat atau makanan. Nah, itu untuk alur fotosintesisnya ya. Selanjutnya. Ya. Apa manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup? 1. Menghasilkan oksigen untuk bernafas. 2. Menghasilkan bahan makanan. Ketiga, meningkatkan kelembapan udara. Kelima, menghasilkan zat yang berguna bagi makhluk hidup, contohnya glukosa. Sikap kita terhadap tanaman setelah mengetahui pentingnya manfaat fotosintesis. 1. Menjaga. 2. Tidak merusak. 3. Memelihara. 4. Melestarikan. Demikian presentasi kami. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Dan demikian tadi presentasi dari kelompok cahaya matahari. Apakah ada yang mau menanggapi? Bu, Ya, Luna. sudah bagus tapi gambarnya kurang jelas karena belum diwarnai. Sudah bagus, tetapi katanya gambarnya kurang diwarnai. Bagaimana tanggapan dari kita? Ya Bu, semuanya cuma beri hasil. Karena siarannya mereka katanya cuma naksir ya. Oke, ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain? Oke, kalau tidak, berikan tepuk tangan untuk kelompok cahaya matahari. Sudah bagus ya, sudah mulai diri. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok karbon dioksida. Saya Dwita. Saya Dewade. Saya Ania. Saya Radya. Kami dari kelompok karbon dioksida. Saya akan membacakan hasil proyek dari pada proses fotosintesis diperlukan cahaya energi cahaya matahari, karbon dioksida, dan air untuk menghasilkan oksigen. Sekian dari kami, apakah Anda mau menilai? Ya Bu, Ya, Rika.
Suaranya kurang jelas, Bu. Ya, suaranya kurang jelas ya. Menurut Ibu juga seperti itu. Besok tolong diperbaiki lagi ya. Ada yang lain yang ingin menanggapi? Tidak. Oke, sudah bagus penampilannya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk orang-orang. Kami dari kelompok klorofil, saya Baskara, Saya Andika. saya Winda, saya Wira, saya Rohman. Inilah clipping fotosintesis dari kelompok klorofil. Alur fotosintesis akan menyerap air dan daun akan menyerap oksigen. Daun akan mengeluarkan oksigen. Batang akan menyerap karbon dioksida dan dibantu juga dengan energi cahaya matahari. Manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup yaitu menghasilkan makanan dari tumbuhan, menghasilkan gula, menghasilkan oksigen atau O2, dan menghasilkan karbon dioksida. Sikap kita terhadap tanaman setelah mengetahui pentingnya manfaat fotosintesis, yaitu tidak merusak tanaman, merawat tumbuhan, menjaga tumbuhan, dan tidak memanfaatkan tumbuhan secara sembarangan. Demikian presentasi dari kelompok klorofil. Apakah ada yang memberi pendapat? Ya, Rizky. Tulisannya sudah bagus dan sangat jelas, Bu. Iya, tulisannya sudah bagus, sangat jelas. Berikan tepuk tangan kepada kelompok klorofil. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kami dari kelompok air, saya Vio, saya Dayu, saya Bima, Saya Kade. Saya Rizky. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan proyek clipping alur fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Dan akarnya menyerap air. Fotosintesis dari tumbuhan akan menghasilkan oksigen dan gula. Manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup adalah diantaranya menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Dan sikap kita terhadap tanaman setelah mengetahui pentingnya manfaat fotosintesis adalah melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Menurut saya sudah bagus dari kelompok air presentasinya. Ya, menurut kalian kelompok air presentasinya sudah bagus. Berikan tepuk tangan kepada kelompok air. Terima kasih kelompok air. Silakan duduk kembali. Kedua kelompok sudah tampil. Karbon dioksida, cahaya matahari, air, dan klorofil. Menurut kalian kelompok siapa yang paling bagus? Yang karyanya cocok Ibu pajang di papan karya di belakang. Kelompok apa ayo? Kelompok yang paling bagus itu bukan berarti yang lainnya tidak bagus ya atau jelek, tapi ini ada karya yang bagus, rapi, jelas, lengkap. Kelompok kali ini yang menurut Ibu paling bagus, presentasinya juga paling bagus, yang akan Ibu pajang di papan karya di belakang adalah kelompok dari klorofil. Tepuk tangan untuk klorofil. Ayo bisa cerita dulu untuk karyanya. Bisa cerita ya. Nanti Ibu pajang ini di papan. Terima kasih. Baik, untuk karya clipping dari kelompok yang lain silahkan tempelkan di papan karya yang kecil ya, agar bisa dibaca-baca lagi. Juga sebagai bahan perbandingan agar kalian bisa melihat pekerjaan kelompok yang lainnya. Oke anak-anak, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sebelum kita evaluasi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Bu, saya Bu. Ya Dika? Tumbuhan kan bernafas dengan cahaya matahari. Jadinya kalau malam hari dia agak bernafas atau gimana, Bu? Iya, pertanyaan dari Dika. Apakah tumbuhan itu hanya bernapas pada siang
lagi, siapa yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Tumbuhan bernafas pada malam hari juga, itu yang kita sebut sebagai respirasi. Tetapi bedanya pada malam hari apa yang diperlukan oleh tumbuhan ketika respirasi pada malam hari? Oksigen. Tetapi menghasilkan karbon dioksida. Tapi kalau pada siang hari apa yang diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis? Karbon dioksida, kemudian menghasilkan oksigen. Itu dia berbanding terbalik antara fotosintesis dan respirasi. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya udah. di mana tumbuhan mendapatkan air Bu kalau tidak hujan? Ya, pertanyaan Vida juga bagus sekali. Di mana tumbuhan mendapatkan air ketika tidak hujan, sementara fotosintesis kan memerlukan cahaya matahari, air, karbon dioksida. Di mana kira-kira tumbuhan mendapatkan air? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Vida? Saya Bu, Iya kan ya? akan menyerap air dari tanah Bu. Iya, tepat sekali. Berikan tepuk tangan untuk Kania. Sekarang Ibu simpulkan dulu pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Apa saja bahan fotosintesis? Saya Bu, Apa? energi cahaya matahari. Iya, cahaya matahari lagi. Klorofil. Apa itu klorofil, anak-anak? Zat hijau daun. Terus apa yang dihasilkan dalam fotosintesis? Oke, itu untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya kita evaluasi dulu, evaluasi mandiri. Silahkan dimasukkan buku kalian ya. Sudah dimasukkan? Silahkan dikerjakan, boleh dengan pulpen, boleh dengan pensil. Sudah? Wah, cepat sekali ya. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, Ibu periksa dulu evaluasi mandiri yang telah kalian selesaikan ini. Untuk selanjutnya kalian silahkan berdiskusi dengan teman sebangku kalian tentang bahan ajaran yang telah Ibu bagikan tadi. Silahkan dibaca-baca kembali anak-anak ya. Oke, anak-anak, Ibu sudah selesai menilai. Di sini dari 20 siswa semuanya sudah nilainya sudah bagus, tapi cuma ada 2 orang yang nilainya kurang ya. Baik untuk pengayaan dan remedialnya, Ibu tugaskan anak-anak untuk menceritakan atau membuat alur cerita tentang proses fotosintesis menggunakan bahasa anak-anak sendiri ya. Anak-anak sudah evaluasi tadi, sekarang kita refleksi dulu. Apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang paling penting di bumi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Bagian mana yang menyenangkan? Saya Bu, teka-teki. Teka-tekinya? Kerja kelompok. Kerja kelompoknya? Ice breaking. Ice breaking-nya. Semoga di pertemuan selanjutnya lebih menyenangkan lagi anak-anak ya. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan pesan moral kepada kalian tentang mengapa kalian perlu mempelajari materi ini untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu jelaskan dulu sedikit. Produk fotosintesis tersebut seperti oksigen dan karbohidrat yang berperan penting dan berperan besar untuk keberlanjutan atau keberlangsungan hidup makhluk hidup. Maka dari itu kalian penting untuk mempelajari fotosintesis agar kalian bisa menjaga, melestarikan tumbuhan, agar tumbuhan itu bisa berfotosintesis dengan bagus, dengan baik, agar oksigen di bumi ini
terjaga. Ya, itu pentingnya kita mempelajari fotosintesis. Oke, demikian tadi untuk pembelajaran kita hari ini tentang fotosintesis. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silahkan anak belajar di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan menyanyikan lagu daerah agar menumbuhkan sikap apa? Berkebinekaan global. Lagu daerah yang ada di Indonesia. Hari ini anak-anak mau lagu apa? Daerah. Daerah itu dari mana anak-anak? Bali. Bali. Silakan berdiri kalau kayak gitu, ayo. Silakan rapikan buku kalian. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Oke, ketua kelas silakan pimpin ke depan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita berdiri terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4A. Demikian video praktik pembelajaran dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan. Rahayu.